Nah, dia berkata ke Abu Hasan Asyadzili, alamatun khuruju hubbud dunia fil qalbi, ya. Tanda-tanda orang mengeluarkan dunia dari hatinya, ya, badluha indal wajdi, dia akan dermakan tatkala dia dapat. Itu dia. Begitu dapat langsung didermakannya. Wa wujudu raha minha indal faqdi, dan dia tetap rileks saja tatkala luput. Tatkala hilang biasa ya. Tatkala dapat cepat dia bagi. Itulah tanda-tandanya zuhud. Zuhud bukan miskin ya. Macam mana nak bersedekah kau miskin? Zuhud itu mengeluarkan dunia dari hati, itu dia. Tanda-tandanya kata Abu Bakar, begitu dia dapat dermakan. Walaupun sebagian atau 20% atau 5% tersalah. Tapi begitu dia luput, tenang ya, tak ada masalah. Nah, kalau kita ni mohon maaf, begitu dapat simpan. Mana mau sedekah kan? Begitu hilang susah. Jadi belajar tasawuf ni kita cermin diri lah. Saya pun tak tahu ke perihal bapa ibu, ahwalnya pun saya tak tahu. Halnya pun saya tak tahu. وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah, hidayah dan izinnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam. Kata hikmah berikutnya, husnul a'mali tanaiju husnul ahwali. Baiknya suatu amal itu buah daripada baiknya keadaan. Ahwal itu jamak daripada hal, ya. Tanah hijau itu natijah, hasil atau buah, ya, buah daripada amal. Ya, saya ulangi lagi ni ya. Husnul a'mali tanah hijau husnul ahwali. Nah, baiknya amal itu buah daripada baiknya keadaan. Ahwal di sini keadaan batin, ya, keadaan bagian hati. Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Baiknya keadaan batin itu daripada benarnya pada kedudukan yang didapat. Maqam itu kedudukan, bukan kuburan. Ya, selama ini tahu makam kubur. Nah, jadi makam itu keadaan, derajat batin seseorang di sisi Allah itu seperti apa? Ada perbedaan. Ya. Nah, sekarang amal itu apa? Al-a'mal, jamak daripada amal.
Nah, amal di sini katakan harakatul jismi bil mujahadah, gerakan tubuh. Jadi orang beramal itu gerakan tubuh bil mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Nah, siapa mau beramal, ya sungguh-sungguhlah salat, betul-betul ngadap Allah. Jangan lemah. Nah, kalau lemah nanti seperti orang munafik. Idza qamu ila salat qamu qusala. Jika diri ke salat malas, agak lemah. Ya, tak ada semangat. Nah, jangan begitu ibadah. Nah, jadi amal bil mujahadah. Jadi amal itu dengan sungguh-sungguh. Itu gerakan tubuh. Jadi amal gerakan tubuh. Nah, kemudian wal ahwal harakatul qalbi bil mukabadah. Ahwal itu adalah gerakan hati. Nah, berarti ahwal keadaan batin. Keadaan hati bil mukabadah. Mukabadah itu apa? Mukabadah ini lelah, payah. Lelah dalam beribadah, terasa hati itu pun capek juga. Jadi capeknya hati disebut mukabadah. Tapi capeknya hati ini positif ya, kerana dia sungguh-sungguh di jalan Allah. Wal maqamat, apa tu maqam? Nah, maqam ini sukunul qalbi bituma'ninah, tenangnya hati. Ada ketenangan dalam hati. Udah mantap, dah stabil, tenang. Kalau ahwal belum stabil. Ya, kalau ahwal belum stabil, tapi kalau maqamat itu sudah stabil. Nah, jadi di sini kita bicara tentang ahwal dengan maqamat. Kalau bentuk munfaridnya hal dengan maqam. Apa tu hal, apa tu maqam? Ya. Baik, contoh nih, ini contoh. Mudah-mudahan dapat dipahami. Misalu dzalika maqamuz zuhdi. Contohnya di sini yakni maqam zuhud. Tahu zuhud kemarin? Ya, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Artinya dia membuang dunia dari hatinya. Ya. Ini mau disimak ya. Kenapa nanti tak faham ke bawahnya susah. Ini istilah tasawuf ni ya, maqam dengan hal tu istilah tasawuf. Ya, maqam dengan hal. Contohnya zuhud ya. Fa inna yakunu awalan amaluhu bimujahadah. Maka sesungguhnya zuhud tadi itu pada tahap awalnya dia beramal dengan sungguh-sungguh bitarkid dunya wa asbabiha, meninggalkan dunia dengan sebab-sebab. Itu zuhud ya. Awalnya zuhud tadi meninggalkan dunia, meninggalkan dunia dengan hatinya. Dan dia tak terikat dengan sebab-sebab. Orang bilang kan, ada sebab ini aku dapat rezeki, sebab itu aku dapat duit, sebab ini aku dapat usaha. Sebab-sebab pun ditinggalkannya. Jadi dia tidak terikat dengan sebab-sebab, tapi dia terikat dengan yang menciptakan sebab, yaitu itu dia. Itu maksudnya zuhud tu gitu. Dia tidak terikat dengan sebab-sebab. Nah, thumma yakunu muqabada bisabri. Nah, kemudian menjadikan masuk di hatinya dengan sabar untuk meninggalkan dunia. Ya. Alal faqah, dan kadangkala yang zuhud ini memang kadangkala ditetapkan Allah hidupnya susah dan dia bisa bersabar dengan kesusahan. Nah, hatta yasiru halan, akhirnya menjadi hal keadaan. Mulai merasakan nikmatnya zuhud tadi, nikmatnya meninggalkan dunia. Orang meninggalkan dunia di hati bapak ibu nikmat dia, karena tak terganggu lagi. Tapi waktu hal itu datangnya belum stabil, kadang muncul, kadang hilang. Itu namanya hal keadaan. Nah, kemudian, dibilang nih, kemudian thumma yakunul qalbu, kemudian tenanglah hatinya dengan keadaan tersebut, wa yadhuqu halawatuhu, dan dia merasakan manisnya zuhud. Jadi manisnya iman bertambah karena zuhud tadi, terasa manisnya dia. Jamaah juga gitu nanti, apabila bisa membuang dunia di hati, manis ibadah. Ya, ibadah menjadi manis. Nah, kalau dah begitu, fayasiru maqaman, baru disebut maqam. Ya, baru disebut maqam. Berarti maqam itu apa? Hatinya sudah mantap zuhud, membuang dunia dari hatinya, stabil.
Kalau kadang datang, kadang tidak, itu namanya hal, jamaknya ahwal. Itu orang Melayu bilang, apa hal kau ni? Macam mana keadaan kau ni? Itu kan hal kan, asal bahasa Arab tu. Ya, hal tu asal bahasa Arab. Ya, contoh udah jelas tu. Masuk contoh yang kedua. Ada lagi kedudukan tawakal. Orang yang bilang tawakal tu apa? Pertama, tawakal ini dia bersungguh-sungguh meninggalkan sebab-sebab. Artinya dia tak tergantung lagi dengan sebab-sebab. Thumma yakun muqabada bis sabri 'alal miraril tasaffuratil aqdar. Kemudian dia merasa lelah, capek hatinya dengan kesabaran, rasa pahit. Pahit orang. Pahitnya takdir tu dia sabar. Jadi dia tak tergantung lagi dengan keadaan. Takdir apapun datang, dia terima dan dia bersabar. Akhirnya dia mendapatkan hal keadaannya tawakal kepada Allah. Kalau tawakal kepada Allah ini masih labil, itu namanya hal. Tapi kalau sudah menekap pasrah penuh kepada Allah, mantap, itu namanya maqam. Barulah dapat makam tawakal. Barulah benar kita ngomong tawakallah kepada Allah. Tawakal lah tu. Kalau belum dapat macam ini, tawakal cuma di mulut. Ya, tawakal cuma di mulut. Ya. Kemudian masuk lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni, makrifat. Ya, orang dapat makrifat tu macam mana? Pertama, orang makrifat itu dia beramal secara zahir, mengeluarkan kebiasaan hawa nafsu. Jadi siapa kepingin makrifat kepada Allah, ibadahnya maksimal, tidak bisa hendak. Ya. Jadi kenapa wakil talqin kita ada yang makrifat kepada Allah, sampai kepada Allah, dia maksimal mengamalkan apa yang datang dari mursyid. Dia dapat. Yang tak maksimal tak dapat. Pahala dapat, makrifat tak dapat. Ya, ini pahala dapat. Jadi siapa yang kepingin beramal dapat pahala, dah dapat dah tu. Hari-hari dapat pahala. Berzikir tadi. Mau makrifat, maksimalkan. Ya, jadi dia beramal secara zahir, yang memaksimalkan ibadah tersebut. Kemudian dia rasakan capeknya dalam hati juga, istiqamah beribadah, sehingga menetap di hatinya, muncul rasa kepingin mengenal Allah di hati. Itu Allah beri, ilmu pun datang. Mulai Allah mengenalkan dirinya. Setelah itu hilang, nanti muncul lagi, setelah itu hilang. Ini namanya ahwal. Tapi kalau sudah mantap roh kita menyaksikan bersama Allah, ilmu pun mengalir, itu sudah menetap dalam hati, namanya maqam makrifat namanya. Jadi macam mana ni antara ahwal dengan maqam? Faham dah ya? Jadi ahwal labil, masih kadang datang, kadang tak, kadang muncul, kadang hilang. Tapi kalau dah maqam, masya Allah, dia sudah menetap dalam hati. Lalu gimana keduanya bisa muncul? Dua syaratnya, al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Apa sebab ikhwan ditalqin tak ngamalkan lagi? Apa sebab? Begitu ditalqin 2 tahun dia bertahan, masuk tahun ketiga hilang, tak ada berita. Apa sebab? Dia beramal tanpa ilmu. Itu masalahnya. Tapi kalau kita beramal ada ilmu, insya-Allah jalan terus ni. Kita akan dapatkan hal dengan maqam, ahwal dengan maqamat akan dapat. Kalau ada ilmu, maka wajib belajar. Ya, dia bilang ni 2 syaratnya, ilmu dengan amal. Maqam dia bilang berhubungan dengan ilmu pertama kali, kemudian berjalan dengan amal, sehingga dapat hal kondisi batinnya. Kalau sudah menetap, namanya maqam. Berarti amal tanpa ilmu tak ada buah, ilmu tanpa amal kosong. Itu ya. Dari dah saya pandang dari dulu dah jamaah yang mana hilang-hilang tak ada berita tu, tak mau belajar.
tak mau belajar, itu masalahnya. Ya. Demikian juga hal sama, dia berhubungan dengan ilmu dulu, kemudian dia beramal, baru mendapatkan hal keadaan, kemudian baru maqam. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lah yang lebih tahu lagi untuk rinciannya, tapi ulama tasawuf bilang begitulah dia, ya, antara ahwal dengan maqam. Ya. Nah, sekarang ya pembahasannya. Husnul ahwal dalilun ala tahaqquqi bil maqamat allati yanzilullahu abdahu. Ya, yang mau tidur-tidurlah ya. Berarti saya jelaskan. Ini susah ni, kalau tak ada faham ni tidur memang. Saya ulangi lagi. Jadi baiknya keadaan batin seseorang itu menunjukkan bagusnya makam yang didapatkan, yang diturunkan Allah kepada hambanya. Nah, jadi kalau dalam ni bagus, berarti dia dapat makam dari Allah. Nah, kemudian baiknya amal luar ini muncul di luar ini pun kerana baiknya bagian dalam. Nah, sekali orang dapat makam dari Allah, dalam batinnya dia baik. Kalau baik dalam batinnya, maka amal lahiriah menjadi baik. Semua begitulah dia. Jadi kuncinya hubungan dalam ini dengan Allah. Kalau dia bagus, maka keadaan batinnya bagus. Keadaan batinnya bagus, maka yang keluar semuanya bagus. Pendengaran bagus, penglihatan bagus, tangan bagus, kaki bagus, perut pun semuanya bagus. Insya Allah dia jaga. Nah, di sini jelas bahwasanya tentang hal dan makam ini amrin batinin. Itu urusan batin. Amal urusan luar tubuh kita, tapi masalah makam dengan ahwal urusan batin. Tapi ingat, yazharu atharuhu fil amalil jawarih, dia akan nampak bekasnya bagian dalam ini melalui gerakan tubuh dia. Nah, gerakan tubuh inilah yang menunjukkan baiknya bagian dalam. Walhasil, nah, walhasil itu artinya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kata ulama, gerakan tubuh ini menunjukkan baiknya hati, dan rusaknya tubuh ini menunjukkan rusaknya hati. Dan inilah yang dikatakan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Inna fil jasadil mudghah. Ini kan sering hadis ini. Sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salal jasadu kullu. Kalau baik daging ini, maka semuanya baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau dia jelek, maka jeleklah. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Dia adalah hati. Nah, jadi orang akhlaknya baik menunjukkan hatinya baik. Bagaimana membaikkan hati? Urusannya balik kepada zikir lagi. Ya, balik kepada zikir. Ni panjang lebar kita bahas ni, balik ke situ lagi, olahan hati. Nah, apabila telah benar hati kita dengan zuhud, maka menjadi hal, keadaan, tak mau dengan dunia lagi. Kalau sudah menetap, menjadi dia maqam. Nah, tampaknya pada tubuh. Apa tampak pada tubuh tersebut? Dia percaya dengan Allah sepenuhnya, bersandar kepada Allah sepenuhnya, sebab-sebab ditinggalkan, dia hanya hatinya terpaut kepada yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat zuhud itu apa? Nah, dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Laisa zuhdu bi tahrimil halal." Bukanlah zuhud itu mengharamkan yang halal. Enggak. Orang zuhud tidak mengharamkan yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Yang kedua kata Nabi, wala bi'adha'atil mal, bukan menyia-nyiakan harta. Ada harta buang, ada harta sedekah semuanya. Tidak juga begitu. Itu tanda-tandanya. Nah, zuhud itu apa? Innamaz zuhdu an takuna bima fi yadillah. Zuhud yang sebenarnya kau lebih percaya apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kau. Itu zuhud. Kita ini di tangan ni. Kenapa orang bersedekah? Kerana dia tahu aku keluarkan ini di sisi Allah lebih banyak.
Cuman kalau di sini hati belum zuhud, begitu nak keluarkan, berkurang ni. Balik kan tak ni? Itu dia. Ya. Jadi tanya di sini nih, hati ni percaya penuh tak dengan Allah? Itu dia. Jadi orang zuhud tu percaya penuh di sisi Allah lebih banyak dari yang aku keluarkan. Itu zuhud. Ya, dia tasawuf buahnya ke situ. Qala As-Siddiq radhiyallahu an li Abil Hasan Asy-Syadzili fil naum. Ini Abu Hasan Asy-Syadzili ini dia pernah bermimpi bertemu dengan Abu Bakar. Bukan bertemu dengan Nabi ya. Dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, kemudian Abu Bakar tu berkatalah kepada Abu Hasan Asy-Syadzili dalam tidurnya. Kenal Abu Bakar kan? Abu Bakar tu kaya raya tapi dia zuhud. Ingat tu. Abu Bakar tu paling kaya Bapak Ibu. Ya, tapi dia paling zuhud. Dia beri nasihat kepada Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan ni wali kutub dia. Ya, dapat nasihat dari Abu Bakar. Berarti Abu Bakar lebih tinggi gitu derajatnya. Kutubnya sempurna dia. Ingat dia Abu Bakar tu wali kutub. Kutub sempurna dia. Kerana lihat dari sedekah dia. Sedekah dia tu nampak dia punya kedudukan yang tinggi. Ya, kita tak mampu ikut sedekah dia, semuanya sedekah. Nah, dia berkata ke Abu Hasan Asy-Syadzili, alamatun khuruj hubbud dunya fil qalbi, ya. Tanda-tanda orang mengeluarkan dunia dari hatinya, ya, badluha indal wajdi, dia akan dermakan tatkala dia dapat. Itu dia. Begitu dapat langsung didermakannya. Wa wujudur raha minha indal faqdi, dan dia tetap rileks saja tatkala luput. Tatkala hilang biasa saja. Tatkala dapat cepat dia bagi. Itulah tanda-tandanya zuhud. Zuhud bukan miskin ya. Macam mana nak bersedekah kau miskin? Zuhud itu mengeluarkan dunia dari hati, itu dia. Tanda-tandanya kata Abu Bakar, begitu dia dapat dermakan. Walaupun sebagian atau 20% atau 5% tersalah. Tapi begitu dia luput, tenang ya, tak ada masalah. Nah, kalau kita ni mohon maaf, begitu dapat simpan. Mana mau sedekah kan? Begitu hilang susah. Jadi belajar tasawuf ni kita cermin diri lah. Saya pun tak tahu ke perihal Bapak Ibu, ahwalnya pun saya tak tahu, hal ni pun saya tak tahu. Jadi masing-masing yang lebih paham kedudukannya, ya. Ya, itu saja, selesai sudah ya. Jadi ada lagi ungkapan dari seorang sufi namanya Abu Hafiz Al-Haddad radhiyallahu an. Abu Hafiz menyatakan husnu adabiz zahir, baiknya adab zahir tubuh kita ini, anwanun husnu adabil batin, dan itu menunjukkan baik adabnya baik bagian batin. Jadi yang luar ni nampak indah kerana dalamnya bagus. Tapi kalau luarnya jelek menunjukkan dalamnya jelek. Nabi pernah melihat orang salat, Allahu Akbar, main janggut, kemudian betulkan lagi salam, lagi main lagi janggut dalam salat. Apa kata Nabi? Lau khasya'a qalbuhu hadha, kalaulah orang ini khusyuk hatinya, la khasya'at jawarihu, niscaya hatinya pun akan khusyuk, kata Nabi. Nabi bilang gitu. Artinya kau tidak banyak bergerak yang sia-sia, ya, berarti hatinya betul. Tapi kalau banyak bergerak hal yang sia-sia, menunjukkan hatinya lalai. Jadi orang salat pun begitu Bapak Ibu, bisa kelihatan. Mana salat banyak main-main, dah tak betul lah tu. Kita alhamdulillah dari mulai fikih ni, kita Imam Syafi'i, gerak 3 kali betul-betul batal. Mazhab Hambali tak batal. Ya, mazhab Hambali tak batal. Kenapa pula tu? Tak bisa dimatikan. Baik, jadi kesimpulannya apa ni? Kesimpulannya apa?
bahasa sederhana ni ya. Apa yang keluar dari fisik kita ni, penglihatan, pendengaran, bicara kita, tangan, kaki, langkah, maaf perut dan sebagainya, itu semuanya akan baik berangkat dari hati yang baik. Caranya macam mana hati yang baik? Bersihkanlah dia. Ya, kullu syai'in siqalah, segala sesuatu ada pencucinya. Siqalatul qulub zikrullah, pembersih hati zikir kepada Allah. Inilah dia amal ini. Ingat, ilmu amal, ilmu sudah ada. Sekarang kita beramal, zikir jangan tinggal, istiqamah. InsyaAllah cepat atau lambat kita akan dapat ahwal. Sudah dapat ahwal, kadang datang kadang tak, mudah-mudahan menetap kita dapatkan sungguh-sungguh, senantiasa menjadi maqamat, ya, menjadi maqam namanya itu. Jadi maqam ini kedudukan batin, tak ada yang sama kita ni. Ulama berpendapat kalau ahwal tu dari apa? Nah, ahwal itu mawahib, pemberian Allah. Sedangkan maqam makasib, dari usaha amal. Siapa yang beramal dapat ahwal, nanti dapat maqam dia. Jadi tasawuf itu awalnya beramal. Siapa tak beramal bukan tasawuf, tu tasawuf namanya. Jadi saya bingung dengan orang tasawuf tak beramal tu, bohong dia. Tak bisa kenal Allah, tidak bisa marifat kepada Allah kalau tak beramal. Ya, kita lengkap zikir ada, salat fardu, salat sunnahnya banyak. Ya, banyak Allah, masya Allah amal kita ni dituntun oleh guru kita. Maka jangan tinggalkan amal. Nah, kita ingin membaiki bagian dalam. Jadi tasawuf ni betulkan dalam dulu, nanti nampak di luarnya akan baik. Itulah dia. Makanya tujuan bertasawuf tu akan menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik, insyaAllah. Ya, sekira cukup. Ada pertanyaan jemaah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, yang berkaitan dengan yang kita bahas malam ini, saya mau menanyakan tentang zuhud tadi, Ustaz. Nah, zuhud itu adalah menghilangkan cinta terhadap dunia. Apakah orang yang miskin atau orang yang tidak punya bisa menjadi zuhud, atau hanya untuk orang-orang yang memiliki harta yang banyak, itu yang mungkin yang bisa menjadikan orang itu menjadi zuhud? Karena tadi dari penjelasan Pak Ustaz, saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa kalau untuk menjadi zuhud ini dengan harta yang banyak baru bisa kita menjadi zuhud, karena kita bisa melakukan sedekah, bisa melakukan yang memberikan harta kita yang kita miliki kepada orang-orang yang baik. Terima kasih Ustaz. Zuhud ni bagaimana? Apakah dapat dilalui orang yang kaya? Ya. Orang yang miskin macam mana? Orang yang miskin sebenarnya lebih cepat, karena tak ada harta. Godaannya dah banyak, malah lebih cepat orang miskin. Yang saya takutkan, orang miskin ini berkhayal dapat harta, padahal belum tentu dapat. Itu yang merusak itu. Nah, sebenarnya dengan tidak punya harta, kalau kita paham tasawuf ni, lebih cepat jalannya. Lebih cepat. Cuman berarti saya bukan nyuruh miskin ya. Yang salah paham pula. Artinya apa yang Allah tetapkan kepada kita, terima. Situasi kita rezeki banyak, bisa zuhud kalau isi hati dengan Allah. Tapi yang kedua, rezeki kita sedang-sedang saja pun bisa zuhud. Apalagi miskin, lebih cepat kalau hatinya bersandar kepada Allah, lebih cepat. Itu Ustaz Ali ngomong, dulu saya lebih cepat, panak saya berzikir. Kenapa? Tak ada harta. Bahkan sahur sama buka puasa air putih. Bayangkan tu, sampai semiskin itu beliau. Sahur minum air putih, buka puasa minum air putih. Lebih cepat dia. Kalau tak percaya cuba. Lebih cepat. Nah, jadi orang yang kaya itu godaannya besar karena punya
harta. Di situlah olah hati kita tu. Ambil zikir talqin, isi continue ibadah kepada Allah, maksimalkan. Insya-Allah walaupun kita punya harta cuma di tangan, digenggam, bukan di hati. Itu yang kita harapkan. Jadi tasawuf tidak salah. Kau kaya boleh bertasawuf, sedang-sedang saja rezeki pun boleh bertasawuf. Miskin apakan lagi? Miskin apakan lagi? Jadi kalau miskin ini ibadahnya sebenarnya lebih fokus, tidak mikir macam-macam. Ya gitu. Cuma kalau orang tidak paham tasawuf ini, sebaliknya, walaupun dia miskin tapi hatinya tak zuhud. Dulu pernah saya sampaikan, di sini ada ni, Alikam ni belum sampai ya, nanti ada kisahnya itu. Dia dua beradik, kakak dengan adik. Si kakak ini tinggal di perkotaan, di Baghdad, dan dekat dengan raja, hidup di istana menemani raja karena dia mufti. Si adik tinggal di kampung sebagai nelayan. Nah, situasi sebagai nelayan, dia mengamalkan zikir tarekat dan juga dia membimbing ikhwan-ikhwan di kampung itu. Nah, akhirnya dikirim surat sama abangnya yang di Baghdad, di kota ni, tulis, apa sih resepnya? Kok kau bisa dekat dengan Allah? Aku ni belum sampai-sampai lagi dengan Allah. Si adik tu bilang. Kata si abang yang tinggal di istana dengan raja, kata abang bilang, kau keluarkan dunia di hatimu, kata dia. Bingung dah tu. Adik miskin di kampung, abang hidup mewah di kerajaan. Si abang bilang sama adik, buang dunia dalam hatimu, kata dia. Rupanya si adik ni tak punya harta, kepengin punya harta yang banyak, jadi rosaklah ibadah tu. Jadi kepengin boleh tak? Tak masalah, cuma jangan sampai mengganggu ibadah. Itu dia. Bagaimana orang yang zuhud banyak harta memberi nasihat kepada adiknya yang miskin. Jadi sebenarnya masalahnya di hati. Ya, masalahnya di hati. Dulu pernah kita baca juga mengenai Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan, sampai dia ketemu sama orang, macam-macam lah ngomong Abdul Qadir. Kata Abdul Qadir, apa yang kau ucapkan tak sesuai dengan hatimu. Nah, kau tahu tak, kau punya Tuhan tu di bawah telapak kaki aku. Sakit hati lah orang itu. Angkat kau punya kaki, angkat duit berapa? Ayo, macam mana tu? Abdul Qadir Jilani itu kaya, luar biasa. Kudanya banyak, hampir 100. Nah, dia bilang sama orang itu, kau ngomong tak sesuai dengan hati kau. Kau punya Tuhan di bawah telapak kaki aku. Marah dia, angkat kaki kau, angkat duit. Berarti hatinya isi dengan pengen banyak duit. Memang kita perlu duit, tapi duit bukan segala-galanya. Jadi kalau orang bertuhan dengan duit, hati-hati, susah hidup dia. Nanti kalau hilang duit tu, susah dia, tak tidur malam. Ya. Nah, itu tadi ciri-ciri yang kata Abu Bakar. Begitu dia dapat, dia dermakan. Begitu hilang, tak goyah dia. Kira-kira mudah dah ni. Mudah kena? Mana mudah, berat ni. Maka prosesnya harus istiqamah zikir kepada Allah. Hantam berulang-ulang dengan la ilaha illallah. InsyaAllah banyak duit tak goyang hati kita, insyaAllah. Ya, itu yang penting untuk zikir, untuk istiqamah kan. Dan ini mohon maaf, ini yang diajarkan Nabi SAW dengan sahabat. Ya, sahabat tu zuhud semua. Walaupun kaya. Ya, Abu Bakar tu kaya, tapi zuhud dia. InsyaAllah. Dia dapat ilmu, belajar dengan Nabi. Jadi guru sekarang ni siapa? Nabi tak jemuk. Mursyid itulah pengganti Nabi. Mursyid tu pengganti Nabi. Ilmu zahir, batin, syariat, hakikat. Fikih, tasawuf harus digandingkan ilmu ini. Kalau tidak, pincang dia. Ya, salah satunya tak sempurna.
Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.